salah satu imam masyhur dalam madhab fikih. Bi anna ghuslan najasati, bahwasanya mensucikan najis itu wa izalataha, dan menghilangkan najis anil musolli, dari orang yang sholat, sunnatun, itu merupakan satu sunnat, la wajibun, bukan kewajiban. Fama saqata minal muslimina ala marin, fama maka apa-apa saqata yang terjatuh minal muslimina dari seorang muslim, ala marin atas orang yang berjalan, atas orang yang lewat, humila alat toharoti, dihukumi pada kesuciannya, wala yus'al, dan tidak usah ditanya lagi. Lihat, kalian lewat di dekat rumahnya seorang muslim, terus ada kena tetesan air, aduh apa ini, dah yakin itu suci. Gak mungkin, karena pasti seorang muslim itu menjaga kesucian juga, dia tahu kesuciannya. Atau kena papasan dengan bajunya seorang muslim yang dijemur kemudian basah, kalau dia muslim, yakini seorang muslim juga pasti menjaga kesuciannya, maka kita wajib yakin juga itu suci. Wala yus'al, nggak usah ditanya lagi apa ini, apa ini, nggak usah. Fa in salah saddaqal adla, tapi kalau bertanya saddaqal adla, maka benarkanlah apa yang dikatakan oleh orang yang jujur, yang amanah. Al-adlah di sini maksudnya orang yang tidak, umpamanya yang tidak adil itu betul dia muslim, tapi yang ditanya orang yang nggak senang sama rumah itu, aduh dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah, nggak mungkin bisa, nggak pernah mondok, nggak tahu cara mensucikan najis. Kalau kamu kena air dekat rumahnya dia, wasmi, udahlah bersihkan saja, was-was antara suci dengan najis. Kalau orangnya itu tidak sportif, nggak usah dipercaya. Tapi kalau umpamanya orangnya itu sportif, boleh dipercaya. Ini wala yus'al fa in sa'ala sadaqal adla, maka membenarkan siapa sa'il al adla pada orang yang amanah. Fa in syakka fi islamihim, fa in syakka, maka jika syakka, ragu-ragu, siapa marin, orang yang lewat itu, fi islamihim, dalam keislaman mereka, au kufrihim, atau dalam kekafiran mereka, humilu alal Islam, ya sudah, dianggap saja dia itu seorang yang muslim. Ini rumahnya orang Islam apa enggak ya? Kita lewat, kok sepertinya ada air-air yang terjatuh gitu, terus kena kita. Kalau mau nggak tanya, anggap itu adalah rumahnya orang Islam, untuk menenangkan hati kita dan tidak was-was. Tapi kalau mau bertanya, ya tanya kepada orang yang amanah. Wa amma ma saqata min buyutil kuffari, adapun apa-apa sakoto yang jatuh min buyutil kuffar, dari rumah-rumahnya orang-orang yang kafir, famahmulun indasyaki alan najasa, famahmulun indasyaki, maka dihukumin atas keraguan-raguan itu alan najasah, pada kenajisannya, karena orang kafir itu tidak mengerti najis. Umpama kita sekarang sedang ke hotel daerah Jawa, Jakarta, itu rata-rata hotelnya pekerjanya kebanyakan seorang muslim. Tapi kalau di daerah-daerah yang minus muslimnya, dengan keterangan ini, maka lebih baik kita jaga hati-hati. Kalau mau sholat, bawa sejadah sendiri. Mungkin dia ada spraynya kelihatan bersih, tapi tukang cuci hotel yang non-muslim sangat mungkin, dan yang pasti dia tidak bisa menjaga kesucian, dia tidak tahu suci sama najis. Maka kita sifatin spray di hotel-hotel di daerah atau kawasan non-muslim itu pasti najis. Betul kering, tapi ketika kaki kita basah, kemudian kita sholat tanpa bawa sejadah, tanpa bawa sarung sebagai alas
tempat kita sholat, maka itu lebih rawan, itu lebih pasnya dianggap sebagai tempat yang kecuali kalau kita pakai sarung yang bawa kita sendiri. Paham maksud saya? Kalau di Mekah gimana? Ya, kalau di Mekah walaupun di emperannya, di jalan rayanya saja nggak usah pakai sejadah juga, kita sholat. In annahu al-ghalib. Karena annahu, sesungguhnya ma ini al-ghalib alaihim, mayoritas atau yang biasanya alaihim atas mereka, ada mutaharrus minan najasati, tidak adanya pengawasan atau tidak menjaga-jaga, annahul ghalib alaihim ada mutaharrus minan najasah. Ya nggak mungkin lah orang yang bukan muslim itu akan menjaga-jaga najis, karena mereka juga nggak tahu bagaimana mensucikan najis dan nggak tahu mana najis mana suci. Maka kita ambil ya al-ghalib, illa in akhbarahu adlun bitoharatihi, kecuali in akhbaro, ketika memberitahu kepada marin, adlun, siapa orang yang jujur amanah, bitoharatihi, pada kesucian ma itu. Unda, ini walaupun di sini daerah non muslim, walaupun hotelnya begini ini, tapi saya tahu sendiri bagian cucinya, penyuciannya, spraynya ini dilakukan dengan cara benar, dengan cara yang menjaga kesucian. Saya tahu sendiri. Nah, kalau seperti itu bebas. Waqad akhadha minhul Imam Malik radhiyallahu anhu bi anna ghuslan najasati. Waqad akhadha, dan sungguh telah menghukumi atau mengambil hukum minhu, dari perkara ini, al-Imam Malik. Siapa Imam Malik radhiyallahu an? Salah satu imam masyhur dalam madhab fikih. Bi anna ghuslan najasati, bahwasanya mensucikan najis itu, wa izalataha, dan menghilangkan najis, anil musolli, dari orang yang sholat, sunnatun, itu merupakan satu sunnat, la wajibun, bukan kewajiban, menurut madhab Imam Malik. Enak. Jadi umpamanya najis itu sholat, ya sudah, nggak wajib kok, sunat. Tapi menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, wajib dihilangkan. Illa, akan tetapi, anna tafri'ati madhabihi, bahwasanya cabang-cabang dari madhab fikihnya Imam Malik, kullaha, semuanya, mereka berpandangan ala anna ghuslaha wajib, bahwasanya mensucikan atau mencuci najis itu wajibun, ialah wajib. Wa hadza qaulun yuslihu lil muwaswisina fi taharati khosatan. Wa hadza qaul, dan ini merupakan pendapat yuslihu lil muwaswisina, yang bisa menguntungkan bagi orang-orang yang was-was, fi taharati, dalam kesucian, khosotan, secara khusus. Nah, kalau kita madhab Syafi'i, kita tetap membersihkan. Kita sholat, kemudian baju kita terkena najis. Kita lihat, kalau waktunya mencukupi, kita bersihkan, airnya ada, silakan ulang sholatnya. Menurut Imam Malik, bagaimana cara ngulang? Apakah dia perlu ulang lagi? Sunat, tidak wajib. Waduh, najis, ya sudah. Pada Imam Malik nggak wajib. Imam Syafi'i wajib. Ada perkara lain. Wahamlul atfali fis shalah yubtiluha, dan membawa anak-anak fis sholati, dalam sholat, yubtilu, membatalkan apa, membawa anak-anak pada sholat. Ini. Jadi kalau umpamanya sholat bawa anak-anak, batal. Ini dulu sebelum ada pampers. Kenapa? Karena anak-anak itu pasti nggak ngerti najis. Dia pipis sembarangan. Kemudian kita sholat, lari digendong. Nah, itu pasti najis. Makanya di sini ulama-ulama terdahulu mengatakan batal. Tapi sekarang orang tua sudah bisa betul-betul menjaga bagaimana supaya nya anak, terus pipisnya anak tidak cerecetan. Nah, tidak cerecetan. Di sini yang dimaksud dulu sebelum adanya pampers. Annahum, karena sesungguhnya anak-anak itu ghaliban,
biasanya la yataharrazuna minan najasat, tidak bisa menjaga dari najis. Itu untuk orang umat Islam pada umumnya. Wa amma hamluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun membawanya Rasulullah li Umamah binti Zainab, membawanya Rasulullah anak kecil yang bernama Umamah binti Zainab, wa huwa yusalli, dan Rasulullah sedang sholat. Artinya bawa Umamah, masih kecil Umamah ini, putrinya Zainab. Wa huwa yusalli, dan Rasulullah sedang sholat. Wantita'ul Husaini sallallahu alaihi wasallam, dan adapun menaikkannya Nabi Rasulullah kalau sholat biasa ada Sayyidina Husain kemudian ditaruh di sini di atas. Faqad awrada as-Suyuti rahimahullahu fi khasaisihil kubra. Faqad awrada, maka sungguh telah meriwayatkan as-Suyuti, siapa Imam Suyuti rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi khasaisihi al-kubra, di dalam kitab khasaisihil kubra, kekhususan Rasulullah al-kubra yang agung, annaha, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, jadi gendong anak, meskipun secara hukum umum bahwa anak-anak itu membatalkan sholat. Kenapa alasannya? Karena anak-anak itu tidak bisa menjaga najis, tidak bisa menjaga kesucian. Ngapain jaga najis kalian? Tidak bisa menjaga kesucian. Kalau najis jangan dijaga. Tapi kenapa Rasulullah kok menggendong? Min khosaisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kekhususan Rasulullah. Wakila dan dikatakan inna hamlahu li atfalihi, bahwasanya membawanya Rasul pada anak-anak kecilnya Nabi, min ahlil baiti, dari ahlul bait, khasatun, itu merupakan satu kekhususan, id annahu qad adhaba anhumur rijza, karena punya hal, qad udhiba, sungguh telah dihilangkan, anhum, dari ahlul bait, ar-rijza, apa kenajisan. An Abi Tha'labah al-Khusani radhiyallahu an, dari Abi Tha'labah al-Khusani, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ahlu safarin, sesungguhnya kami ini ahlu safarin, adalah orang-orang yang sedang dalam musafir. Namurru bil yahud, kami berjalan bil yahud, dengan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wal majusi, dan orang-orang Majusi, wala najidu ghaira aniyatihim, wala najidu, dan tidak mendapatkan siapa kami, artinya tidak ada ghaira aniyatihim, kecuali tempat-tempat mereka. Kita tahu bahwa non-muslim itu mereka tidak bisa menjaga kesucian. Nah, kalau kita bertamu ke rumahnya seorang yang non-muslim, kalau kita muslim, kita mencuci piring kita tahu najis. Tapi mereka yang nggak tahu najis, piringnya bagaimana nyucinya, bajunya bagaimana nyucinya, tempat minumnya bagaimana nyucinya, mereka tidak tahu suci. Nah, ini kira-kira kalau ditanya tempat-tempat aniyatun mereka, itu tempat-tempat yang mereka gunakan untuk makan, untuk minum, itu suci apa enggak? Ada kaidah al-aslu fil asya at-toharo. Hukum dasar dari segala sesuatu itu at-toharo. Illa ma dallad dalil ala najis. Nah, sekarang non-muslim itu mereka tidak tahu najis, tidak bisa membersihkan najis, tidak ngerti kesucian. Maka segala tempat-tempat dan apa yang mereka pakai itu secara otomatis adalah tidak alias nah ini ada sahabat yang tanya, inna ahlu safarin namurru bil yahudi wan nasara wal majusi, kami ini sedang bepergian, rombongan kami ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, tidak ada tempat lain untuk makan, untuk minum, kecuali dari yang sudah barengan itu. Wala najidu ghaira aniyatihim. Qala, mendengar itu Rasulullah menjawab, fa illam tajidu ghairaha, kalau kamu tidak mendapatkan selain tempat-tempat mereka, tempat-tempat yang digunakan mereka,
Fa in lam tajidu ghairaha faghsiluha. Faghsilu maka cucilah ha tempat-tempat mereka itu bil ma'i dengan air. Summa kulu, kemudian kulu makanlah fiha dalam tempat-tempat mereka itu, washrobu dan minumlah. Rawahu Syaikhan. Ini menjadi landasan kita juga, ya. Tidak apa-apa berteman dengan non-muslim, tapi kita juga harus tetap menjaga kesucian, termasuk tempat-tempat yang mereka pakai, termasuk pakaian. Aduh, pakaian saya najis, baju kita habis semua, ngetok ke teman di kos sebelah, minjem dong bajunya, saya mau sholat. Gimana? Kira-kira pakaiannya teman kita yang non-muslim ini suci apa enggak? Tidak suci. Udah lebih baik pakai punya sendiri saja. Gitu. Paham? Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Jadi dari al-aslu fil asya at-thaharah. Hukum dasar dari segala sesuatu itu suci. Dari hukum dasar ini kemudian terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ada kaidah lagi. Annal ghaliba muqaddamun alal asli. Bahwasanya yang mayoritas, yang biasanya, kebanyakan itu muqaddamun, ialah lebih diutamakan alal asli dari hukum asal. Hukum asalnya segala sesuatu suci. Tapi karena kita tahu biasanya non-muslim itu nggak ngerti suci, nggak ngerti najis, tidak bisa mensucikan najis, itu biasanya. Maka hukum dasar yang aslinya itu suci terkalahkan oleh kebiasaan non-muslim yang tidak mengerti tanah aslinya suci. Tapi kalau umpamanya di sekitaran pecaran, di sekitaran toilet, di mana anak-anak kencing, maka meskipun hukum dasarnya tanah, plester, dan semen itu suci, karena di sana biasa anak-anak kencing, kena tampesannya kencing, itu ghalibnya begitu. Maka hukum asal ini diterkalahkan oleh yang ghalib. Itu namanya innal ghaliba muqaddamun alal asli. Kalau memang hukum dasarnya suci, tapi satu tempat atau satu kebiasaan itu di sana tidak suci, maka kebiasaan ini mengalahkan hukum dasar. Fahim tunna? Itu yang dimaksud dengan annal ghalib muqaddamun alal asli. Fal aslu fi jami'il aniyati at-thaharatu. Fal aslu maka hadapun hukum asal fi jami'il aniyati dalam semua tempat, semua wadah, at-thaharatu ialah suci. Walakinnal ghaliba, akan tetapi kebiasaan atau biasanya ala ahlil kitabi, atas para ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ada mutaharruzi minan najasati, tidak adanya penjagaan pada sesuatu yang najis. Jadi mereka itu karena nggak tahu ini najis atau suci, itu kegoliban mereka, kebiasaan mereka. Faqaddamna al-ghaliba, faqaddamna maka mendahulukan siapa kami, al-ghaliba alaihim, pada kebiasaan mereka, alal asli. Qaddamna mendahulukan alal asli atas hukum asal. Wahia, dan itu adalah at-thaharatu, suci. Fala yusolli, maka tidaklah sholat bima ghalabat alaihin najasatu, dengan menggunakan ghalabat alaihin najasatu, yang cenderung atau terkalahkan dengan hal najis. Jangan kalian sholat dengan menggunakan apa-apa yang sudah kemungkinan besarnya najis. Kataubi kafirin, seperti menggunakan bajunya orang kafir untuk sholat. Nah ini saya katakan, jangan pakai bajunya orang kafir. Wasakirin, dan bajunya pemabuk. Wakannafin, kannaf ini kalau saya lihat artinya itu, kannaf itu pembuat kue kunafah. Kunafah itu jajan, jajan Arab yang enak sekali, banyak susunya, banyak gulanya, manis sekali. Tapi di sini kenapa kok disebut kannaf itu nggak boleh? Entah karena mungkin prosesnya kannaf ini areanya kotor atau gimana yang banyak mutanajis, wallahu a'lam. Tapi di sini disebut kannaf.
wa ghairi musalli, dan menggunakan bajunya orang yang tidak sholat. Memang nggak pernah sholat orang ini, maka pasti orang itu tidak pernah mempertimbangkan najis atau suci. Hanya orang yang rajin sholat, yang rajin ibadah lah yang juga memperhatikan kesucian. Karena kesucian itu merupakan syarat sahnya kita menjalankan kewajiban sholat dan seterusnya. Dalam kaidah dikatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini salah satunya thaharah. Apa-apa yang tanpa sesuatu tersebut pelaksanaan kewajiban tidak sempurna, maka apa-apa tersebut menjadi wajib. Atau satu kewajiban jika dilakukan tanpa sesuatu ini tidak sempurna kewajiban itu, maka sesuatu tersebut wajib. Seperti sholat. Sholat kita harus suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Maka otomatis wudhu itu merupakan satu kewajiban. Untuk apa? Untuk sahnya sholat kita. Wa ma yanamu fihi ghairuhu, dan apa-apa yanamu yang tidur fihi dalam ma ghairuhu selain musalli. Wa ma hadza faraja ghairi alimin min athiyab wallahu a'lam bissawab.